Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rahmadina Putri dari kelas 1G Prodi PGSD di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Mawadi MPD. Yang pertama, ada pengertian manusia. Secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu, dan bahasa Latin yakni mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika sendirian, ia tidak akan menjadi manusia. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai pengertian manusia sebagai berikut. Yang pertama dari Niklaus D. dan A. Sudiardja mengatakan manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani. Akan tetapi, tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Yang kedua ada dari Socrates, menyebut manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Yang ketiga ada Keats Bertens mengatakan makhluk yang terdiri dari dua unsur yang kesatuannya tidak dinyatakan. Jadi, pengertian manusia itu, manusia tidak bisa hidup secara sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain dan orang di sekitarnya. Yang kedua ada manusia dalam pandangan Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Al-Quran juga memberikan gambaran tentang manusia. Yang pertama, manusia menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin semacam insan, ins atau annas. Yang kedua, menggunakan kata basyar. Yang ketiga, menggunakan kata bani Adam dan zuriat Adam. Yang ketiga, ada wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis atau Tirtara Harja dan Laszlo 1985, wujud sifat hakikat manusia meliputi yang pertama, kemampuan menyadari diri atau berbeda dengan makhluk lain. Ya, berbeda dengan makhluk lain itu menandakan bahwa manusia dengan manusia lainnya itu mempunyai ciri khas masing-masing atau perbedaan di antara diri manusia masing-masing. Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi atau mampu menembus atau menerobos batas-batas dirinya. Manusia itu mempunyai kemampuan masing-masing dan mempunyai batas atau maksimal power pada diri masing-masing sehingga ia bisa melampaui batas tersebut atau tidak. Yang ketiga, kata hati atau keputusan baik atau buruk sebagaimana manusia dengan manusia. Yang keempat, ada moralitas atau yang membedakan baik atau buruk. Ya, manusia itu mempunyai akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima, ada tanggung jawab. Yang keenam, ada rasa kebebasan atau tidak terikat sesuatu. Yang ketujuh, ada kewajiban dan hak, di mana manusia bisa membedakan kewajiban dan hak. Manusia juga mempunyai kewajiban dan hak yang harus ia penuhi sebagai warga negara yang tinggal di suatu daerah. Yang kedelapan, ada kemampuan menghayati atau kebahagiaan. Menurut Tirtara Harja dan Laszlo, manusia memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan atau perbedaan. Yang kedua, dimensi kesosialan atau hidup bersama. Yang ketiga,
dimensi kesusilaan atau berbuat atau berperilaku. Yang keempat, ada dimensi keberagamaan atau mempercayai Tuhan. Yang terakhir, ada beberapa implikasinya bagi pendidikan. Pendidikan dan perkembangan anak, agar pendidikan itu bermakna dalam arti mensejahterakan, menghormati martabat manusia, dan adil, maka pertama-tama pendidikan itu hendaknya berorientasi dan demi pengembangan anak didik. Perkembangan potensi anak didik secara optimal merupakan sasaran utama pelayanan pendidikan. Optimal dalam hal menunjukkan pada perkembangan yang disesuaikan. Pendidikan yang berorientasi pada anak didik mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, anak didik diperlakukan sebagai subjek. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak. Dan yang ketiga, ada pendidikan itu mengembangkan anak didik secara utuh. Itu tadi sedikit penjelasan tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia juga harus hidup berdampingan karena manusia membutuhkan bantuan orang lain atau orang di sekitarnya. Manusia dalam pandangan Islam juga dikatakan bahwa manusia memiliki fitrah atau kemampuan-kemampuan yang ia dapatkan sejak ia lahir. Manusia juga memiliki rasa ingin bersama atau rasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Manusia juga merupakan makhluk yang memiliki hak dan kewajiban, juga mempercayai adanya Tuhan. Dan implikasinya terhadap pendidikan itu berorientasi kepada perkembangan anak di dunia pendidikan. Sekian dari saya, Adelia Rohmudana Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.